Oh my god. Hai Blossis, kenalkan saya Restu. Saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Nancy Drew. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Skr, skr, skr. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir tebing menghadap ke laut sambil memegang mahkota. Terdengar suara anak kecil seperti sedang membacakan sebuah mantra. Lalu ia menjatuhkan mahkotanya, dan ia juga terjatuh mengenai bebatuan hingga terhempas ombak yang ada di laut. Kita tidak diperlihatkan apa yang membuatnya terjatuh. Tim berpindah ke rumah Nancy. Ia bercerita bahwa sewaktu masih kecil, ia pernah melihat ayah dan ibunya menggali sesuatu di malam hari. Tapi ibunya mencoba untuk meyakinkan Nancy bahwa apa yang ia lihat hanyalah mimpi. Setelah kejadian itu, Nancy mulai mengejar bayangan. Saat Nancy remaja, seorang anak yang bernama Rose menghilang, dan seluruh penduduk di kota tersebut mencarinya. Tapi hanya Nancy yang berhasil menemukannya. Itu karena ia mengikuti instingnya. Nancy menemukan Rose di balik tangga. Nancy juga sangat menyukai misteri. Sampai akhirnya ibunya Nancy meninggal. Ia tak lagi berpikir untuk mencari kegelapan setelah kegelapan itu mendatanginya. Nancy memiliki kekasih yang bernama Nick. Selama pacaran, Nancy tidak pernah bertanya apapun tentang kehidupan Nick karena ia menyukai pria misterius. Nancy bekerja di The Claw bersama beberapa staf. Ini George Van. Dia adalah manajer cerewet The Claw. Cowok cakep ini bernama Ace. Dia bekerja bagian cuci piring. Dan yang terakhir bernama Bess. Ia selalu mengenakan barang-barang branded, tetapi dia tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Ia selalu membuat kekacauan dan Nancy yang selalu membereskannya. Saat The Claw ditutup, Nancy meletakkan handphonenya di samping jendela untuk merekam kembang api. Karena saat kecil, ia dan keluarga tak bisa melihatnya bersama-sama. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu, dan ternyata ada beberapa pria yang datang dan ingin membicarakan sesuatu yang bersifat pribadi. Pria itu bernama Ryan Hudson dan meminta diantarkan makanan untuk istrinya di mobil. Istrinya bernama Tiffany Hudson. Di sini Nancy merasa heran karena sebelumnya George tidak pernah meminta bantuannya. Saat Nancy mengantar makanan, Tiffany meminta white wine atau air minum yang tidak berbau. Nancy masuk untuk mengambil minuman, tiba-tiba mati lampu. Ia melihat tamu yang duduk di sana dan melihat sekeliling, lalu dia merasa terpanggil untuk keluar menuju ke mobil, sambil menyalakan senter HP-nya. Ia berjalan perlahan-lahan, tiba-tiba ia merasa kakinya mengenai sesuatu. Dan pada saat itu kembang api pun terlihat. Dengan cahaya kembang api membuat Tiffany terlihat dan tergeletak di samping mobil. Dengan panik, Nancy berteriak meminta tolong. Lalu George, Ace, dan Bess keluar. Bahkan Nick pun datang dari belakang. Mereka semua kaget dan mengatakan dia sudah meninggal. Tak lama kemudian polisi pun datang dan mereka diinterogasi satu persatu. Bess mengaku pergi ke gudang sambil minuman. George mengaku ada di toilet sendirian karena toiletnya kecil. Nick juga mengaku ia datang setelah menutup bengkel. Sedangkan Ace mengatakan ia mengantar makanan ke tamu karena tidak ada pelayan waktu itu. Dan Nancy satu-satunya orang yang menemukan Tiffany dan sidik jarinya pun ada di piring karena ia yang mengantarkannya. Lalu mereka dibawa ke kantor polisi. Polisi mengatakan ada 4 sekawan, yaitu pengacau kota, bekas penipu, gadis kota, dan Nancy Drew, orang yang sering mempersulit pekerjaannya. Nick adalah bekas penipu yang dimaksud. Nancy bertanya kenapa Nick tidak pernah memberitahunya. Nancy mengusulkan untuk Ryan Hudson diinterogasi juga. Nancy menyadari cincin Tiffany menghilang saat tergeletak di tanah. Dalam perjalanan pulang, Nancy pun selalu mendengar bisikan-bisikan. Sesampainya di rumah, Nancy melihat video di HP-nya yang ia pakai tadi untuk merekam kembang api. Tanpa diduga, video itu memperlihatkan Tiffany yang dibunuh oleh sosok hitam misterius. Keesokan harinya, Nancy memperlihatkan video itu pada teman kerjanya. Mereka terkejut dan mengatakan bahwa Tiffany dibunuh oleh hantu. Ace mengatakan roh Lucy yang melakukannya. Sedikit cerita tentang Lucy, dia adalah seorang gadis yang menghilang, yang meninggalkan jejak darah di bebatuan.
serta gaun berwarna merah jambu yang orang-orang katakan masih bergentayangan di sekitar kota. Dialah wanita yang saya ceritakan di awal film. Nick datang ke restoran. Di sini Nancy mengumumkan bahwa mereka berpacaran. Nancy berencana untuk menyelidiki Ryan meskipun pergi ke rumahnya. Nick pun menyetujui keinginan Nancy dan akhirnya Nancy mulai melakukan hal ini lagi. Di malam hari, Nancy pergi ke rumah Ryan. Ia menerobos masuk, tentu dengan hati-hati, sampai ke kamar Ryan. Nancy tidak sengaja menyenggol vas bunga yang ada di samping laci, membuat alarm yang ada di pos security berbunyi. Nancy menemukan sebuah kalung dan selembar kertas di dalam laci. Tiba-tiba satpam berteriak dan mengarah ke kamar Ryan. Nancy mencoba untuk kabur. Tiba-tiba Nick datang dan kabur dari sana bersamanya. Nick juga mengantarnya pulang. Tapi kupluk yang dipakai oleh Nancy tersangkut di pohon di halaman rumah Ryan. Sim berpindah ke The Cloud. Di sini Nancy memperlihatkan kalung yang ia temukan semalam kepada George. Karena George adalah anak seorang nelayan, makanya ia tahu dan mengatakan kalung itu adalah jimat keberuntungan pelaut. Ia mengatakan gadis menyimpan pesan di dalam jimatnya. Cara membukanya itu dengan cara mencelupkannya ke air laut. Nancy mengatakan kalung itu punya Tiffany Hudson. Di kertas yang Nancy temukan bertulis untuk perlindunganmu, disertai tanda tangan HG. Lalu mereka memutuskan untuk ke laut membuka kalung tersebut. Setelah dibuka, kalung tersebut berisi tulisan 725 Jalan Bellows. Ternyata itu alamat dukun yang bisa menjadi perantara manusia dan roh. Lalu mereka mendatangi alamat tersebut dan menanyakan tentang Tiffany. Mereka berpegangan tangan lalu mengucapkan mantra. Tiba-tiba meja terangkat dan wanita itu seperti kerasukan sambil mengucapkan, "Temukan gaunnya, temukan gaunnya." Setelah itu mereka disuruh pergi dan tak ingin melanjutkannya. Nancy pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, ia kaget karena melihat ayahnya yang bernama Carson Drew sebagai pengacara Nancy dengan Karen sebagai detektif kasus Ryan sedang berciuman. Ayahnya mengatakan Karen datang untuk membawa bukti bahwa Nancy menerobos masuk ke rumah Ryan. Nancy marah karena mengira ayahnya masih berduka atas kematian ibunya, tetapi ia justru memiliki hubungan lain. Nancy pergi dengan amarah dan berakhir di rumah Nick. Nancy menceritakan kisahnya dan mengatakan ingin mengenal Nick lebih jauh lagi. Keesokan harinya Nancy diantar pulang oleh Nick. Ayahnya melihat dan bertanya kenapa ia bersama Nick. Ayahnya tahu betul siapa Nick dan menyuruh Nancy menjauhinya. Dengan rasa penasaran Nancy ke ruang kerja ayahnya dan menemukan berkas Nick. Ternyata Nick digugat atas pembunuhan dan saksi gugatan itu adalah Tiffany. Nancy sedih dan kecewa. Ia mengatakan bahwa ia melewatkan beberapa hal. Nick juga salah satu tersangka dengan motif yang kuat untuk membunuh Tiffany adalah balas dendam. Nancy menulis bahwa semua orang di The Claw malam itu adalah tersangka. Kita diperlihatkan Bess yang keluar menuju ke mobil, berganti pakaian. George datang ke rumah Ryan dan sepertinya mereka memiliki hubungan dan Ash diam-diam memotret mereka, lalu mengirimkannya kepada polisi. Dan terlihat Nick yang mengambil sesuatu di dalam mobil ibu Nancy. Cincin Tiffany yang hilang pun ada pada Bess. Belum selesai menulis, tiba-tiba mati lampu. Nancy berjalan sambil membawa senter. Tiba-tiba sebuah tangga jatuh dari atas. Nancy pergi untuk mengeceknya. Nancy menemukan tulisan yang selama ini ia dengar melalui bisikan. Nancy melihat peti lalu membukanya. Peti itu berisi gaun yang berlumuran darah. Bersambung. Apakah salah satu di antara mereka adalah pelaku pembunuhan Tiffany?